مشارق الأرض ومغاربها في البر والبحر أينما كانوا وخصوصا أولياء سيد النشيا وفي جزيرة الجو وخصوصا لرخم بيشم أشاري وخصوصا لرخم بيلشوت قمن وخصوصا لرخي أو لمن أمر في هذه القرية ولطن الشيء لله لهم الفاتحة. Ya kan? إلى حضرة نبينا آدم ومن حواء ولجميع الأنبياء المرسلين والآل العارفين وشهداء الصالحين وجميع الملائكة المقربين خصوصا إلى روح جميع آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا وعمامنا وقرابائنا أشقائنا ولجميع شيخنا ولمن استمعنا هنا لهم الفاتحة. شهادة وخوصا لرخم بيامن سكالين بياسمن سكالين اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم واكرم نزلهم وازم مدخلهم وتقبل حسناتهم اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم وخوصا لروح من اهل هذا الجماعه sedaya bapak ibunipun kula iki jamaah GSM ingkang sampun sumari iki keluarganipun sedherek ingkang sampun sumari sedaya jalur istri ingkang ngalit ingkang tebih ingkang celak ingkang krimatan ingkang boten karimat saking bapak saking ibu fi qubrihim taqabbalallahu amalahum wa ghafara dhunubahum wa nawala qabrahum wa jalla قبرهم روضة من رياض الجنان ولا تجعل قبرهم خفرة من خفر النيران اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم وواسع مدخلهم وتقبل حسناتهم اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم الفاتحة. Wa khususan teman-teman sedaya jamaah ugi keluarganipun sedherek menika sakmenika taksih nandang gerah mugi-mugi dipun paringi kesehatan kesarasan kawilujengan dipun angkat penyakitipun dipun angkat dosa-dosanipun dipun angkat derajatipun dipun paringi kesabaran ketabahan keikhlasan kegiatan anggenipun nampi ujian Allahumma rabbana sihati bil ba'sa ishfi anta syafi la shifa illa shifa wa shifa la yughadiru saqama lana wa lahumul fatihah. Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ya kan na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal ladzina wa khususan teman-teman sedaya kang hadir ing majelis menika mugi-mugi dipun paringi panjang umur ingkang barokah, kesehatan ingkang barokah, ilmu ingkang manfaat ingkang barokah, rezeki halal ingkang barokah, keluarga sakinah mawaddah warahmah, putra-putri ingkang shalih lan shalihah, istiqomah anggenipun netepi ibadah, istiqomah anggenipun ngapalken Al-Qur'an, dipun gampelaken anggenipun ngapalaken Al-Qur'an, dipun gampelaken anggenipun ziarah Mekah Madinah, dipun tepihaken saking sedaya musibah bala lan fitnah. Mugi kita sedaya bijang saged husnul khotimah. Al-Fatihah. Syahadatan lillah. Monggo istighfar sareng-sareng astaghfirullah rabbal ilman nafi'an
بشفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى هذه النية وعلى كل نية صالحة. الفاتحة. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwwata illa billah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Hadirin muhtaramin, para alim ulama, para kiai, para ibu nyai kang sakawula ta'zimi, Bapak Ibu jamaah GSM Nurul Atqiya Purwotondo ingkang insyaallah tansah dipun rahmati dening Allah Subhanahu wa taala. Pagi hari ini kita mengawali perjumpaan kita dengan mengucapkan syukur alhamdulillahirabbil alamin. Masukkan ke dalam relung hati kita, dari jiwa kita yang paling dalam, kita mensyukuri nikmat dari Allah kepada kita. Kita yang penuh dengan dosa, yang selalu berbuat maksiat, yang lalai di dalam ibadah kita, yang sedikit dalam amal kita, tapi Allah terus mencurahkan kenikmatan yang tidak terhingga. Maka itu akan menjadi orang yang durhaka kalau kita masih terlalu banyak mengeluh atas kehidupan kita. Karena hidup kita di dunia itu adalah ujian. Orang kalau mau mendapatkan derajat yang tinggi, maka dia mendapatkan ujian terlebih dahulu. Jenengan riyen pas sekolah menika lek badhe munggah kelas ujian apa mboten? Ujian. Nggih. Ada yang ujian itu dia bisa melewatinya dengan mudah, ada yang tidak. Nah, orang yang mau mengalami masa berat di dalam hidupnya, maka derajatnya pun diangkatnya lebih tinggi. Syaratnya setunggal nopo? Sabar. Kalau kita bisa sabar, bisa bersyukur dalam segala kondisi kehidupan kita, insya Allah Allah akan menambahkan kenikmatannya. Tapi sebaliknya, kalau kita terus saja mengeluh, terus saja merasa tidak senang, merasa Allah tidak adil dalam memberikan kepada kita, maka Allah tidak senangnya di situ, sehingga wala in kafartum inna adzabi lasyadid. Bagi orang yang kufur atas nikmatku, maka siksaku teramat pedih. Nah, oleh karena itu mudah-mudahan kita menjadi orang yang pandai di dalam bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Shalawat salam kita aturkan kepada junjungan kita Kanjeng Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Biqaulina Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan syafaat dari beliau yaumil hadza ila yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, monggo langsung kemawon kita murajaah ayat 17 sampai terakhir ayat 37. Nggih. 37. Kita awali dengan ta'awudz dan basmalah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yaqufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwamin wa amariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddauna anha wa la yunzifun
بخير مما يشتهون وحور عين كأمثال اللؤلؤ المكنون جزاء بما كانوا يعملون لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وطلح منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا. Baik, alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Hari ini kita akan melanjutkan ayat 38. Ya. Ini tema tentang ashabul yamin itu berakhir di ayat 40. Ya, berakhir di sana. Jadi kalau kemarin al-muqarrabin, ya, al-muqarrabun itu sampai di ayat 26. Itu surganya, kita jalan-jalan ke surganya orang-orang yang dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kita jalan-jalan lagi mulai ayat 27. Itu di surganya ashabul yamin, orang-orang yang dari golongan kanan. Yang dimaksud golongan kanan ini apa? Mereka yang menerima catatan dengan tangan kanan. Kalau al-muqarrabun, mereka masuk tanpa dihisab, tidak perlu catatan-catatan. Wis yang penting kono, wis mlebu kono. Nah, ngaten nggih. Kalau mulai ayat 27 itu mereka harus mengalami masa-masa gredeg rumiyin, harus dihisab, disidang. Kemudian diwawancarai oleh malaikat, oleh Allah Subhanahu wa taala langsung, kemudian ditunjukkan videonya, ditampakkan di seluruh umat manusia di sana. Tapi orang-orang yang waktu di dunianya menutupi kekurangan orang lain, aibnya orang lain, pada saat tayangannya menunjukkan aibnya di dunia, ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sampai akhirnya kemudian orang ini menerima catatan dengan tangan kanannya, masuk sebagai golongan ashabul yamin, mendapatkan pahala berupa surga yang kita kemarin sudah simak, sudah tengok, sudah jalan-jalan ke sana, sudah melihat para bidadarinya, sudah melihat kasurnya, melihat mereka santai-santai, sampai di ayat 37. Nah, sekarang ayat 38 kemarin sudah pamil Qur'annya, kita ulangi lagi untuk lebih mengingat kembali. Bismillahirrahmanirrahim. Li untuk ashabi golongan al yamin kanan
Thullatun segolongan besar. Minal awwalin dari orang-orang awal. Wa thullatun dan segolongan besar. Minal akhirin dari orang-orang akhir. Ya, ini golongan kanan. Jadi ini kesimpulan, nggih. Ya, yang akan kita pelajari ini adalah kesimpulan dari yang kemarin dijelaskan, dijabarkan oleh Allah. Siapa itu orang-orang yang mendapatkan surganya Allah, mendapatkan fakihatim katsirah, buah-buahan yang banyak. Oh, awalnya kan mendapatkan sidrim makhdud, talhim mamdud, dhillin naungan. Naungannya itu berupa pohon-pohonan, pohon tenanan nggih, pohon betulan. Ini pohonnya nuwun sewu. Ya, pohonnya ini besarnya batangnya niku lek dilewati unta sampai setahun untane lari itu belum bisa mengelilingi penuh batang pohon niku. Jenengan saged bayangkan saking gedine nggih pohonnya itu. Lah gedine sak pira lahane sampai kaya ngono. Ya, Allah itu memberikan gambaran surga melalui hadis-hadisnya Rasulullah sampai seperti itu gambarannya. Pohonnya yang besarnya luar biasa seperti itu. Terus kemudian napa kasure kala wingi juntul tekan langit piye lek menek piye ngoten. Nah, itu jadi saking luar biasanya ngoten nggih, saking luar biasanya. Nah, wis ewa semono kok ya akeh wong sing ora gelem mlebu surga. Ngoten maksudnya niku nggih. Ya, geleme gelem ajane. Tapi sik waras-arasen. Lah nggih niku lho, nggih. Surga niku ya didapatkan oleh orang-orang ini jenenge ganjaran niku mesti awalnya saka kabotan nggih. Kalau berat ganjarannya surga, lek enteng ganjarannya piring cantik ngoten. Nggih. Jadi ngraosne kita niku ngraose pripun ngibadah lek abot alhamdulillah aku kabotan berarti iki iso ngoten nggih. Baik, itu bagi siapa? Li ashabil yamin, golongan orang-orang kanan. Siapa itu orang kanan? Siapa saja itu? Nah, kemarin sudah jelaskan, yaitu segolongan besar dari umat terdahulu sebelum Nabi Muhammad dan thullatum minal akhirin, yaitu golongan besar juga dari golongannya Nabi Muhammad. Ya, Nabi Muhammad niki jenengan niki harus banyak bersyukur karena menjadi umatnya Nabi Muhammad. Niki jenengan niku laire keri dhewe. Carane wong antri teko keri dhewe, tapi njaluk dhisik dhewe. Nggih. Mangke teng padang mahsyar niku jenengan kita sedaya dihisab terlebih dulu dibandingkan umat-umatnya nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad. Ngoten nggih. Padahal ning padang mahsyar niku panase mboten umum teng mriku. Saking panasnya sampai keringat bercucuran. Nggih. Riyen gambarane wong sing keringetan sampai ada yang keringatnya sampai dia terendam sampai ke mata kaki, enek sing terendam sampai ke lutut, enek sing sampai ke perut, ada yang sampai tenggelam oleh keringatnya sendiri saking panase. Ngoten nggih. Nah, itu di sana menunggu 50.000 tahun jenengan dihisab terlebih dahulu oleh Allah dibandingkan dengan umat-umatnya Nabi sebelum Nabi Muhammad. Ngoten nggih. Nah, itu Nabi Muhammad bangganya luar biasa ketika melihat umatnya banyak sekali. Ngoten nggih. Makanya ketika Nabi Muhammad itu dibangkitkan dari kubur niku piyambakipun langsung tanya kepada malaikat Jibril. Kan waktu itu ada malaikat Jibril, malaikat Mikail, terus ada malaikat Israel kalau mboten kelintung nggih. Dan 3 malaikat itu
menghadap kepada Rasulullah pada saat Rasulullah itu baru bangkit dari kubur. Kemudian Rasulullah tanya kepada malaikat Jibril, malaikat Jibril, berikan aku kabar gembira. Itu awalnya tanya, Nabi Muhammad tanya, aku ini di mana? Nikilah yang dimaksud dengan hari kiamat, di hari kebangkitan ya Rasul. Langsung Rasulullah kaget, tanya kepada malaikat Jibril. Beliau mengatakan, beri aku kabar gembira malaikat Jibril. Oleh malaikat Jibril ditunjukkan niku lho surga nih jenengan. Pun jenengan langsung mlebet mriko mawon. Nah, lan jenengan terus pundi? Nah, niku lho Pak Muklis surga nih jenengan. Wah, langsung. Pamane wonten sing ngawi-ngawi ngaten nis. Bidadari ning ngawi-ngawi wis ora kelingan kabeh langsung mlebu ngoten mawon. Nggih. Nabi Muhammad mboten lho. Bukan ini malaikat Jibril yang tak maksud, ngoten. Malaikat Jibril kaget nggih. Nabi Muhammad ditunjukkan surga kok katanya bukan ini yang membuatku bahagia. Aku ingin tahu di mana umatku. Ngoten. Sing dieling-emut nggih jenengan sami niki lho. Kuwatir Nabi Muhammad niku. Lajeng malaikat Jibril langsung teriak, semua manusia kumpul ke padang mahsyar. Bangkit semuanya kemudian dikumpulkan di padang mahsyar. Sik ditangleti Nabi kata datang Nabi Muhammad sing ngendi umatku endi malaikat Jibril jenengan rantos kedap jenengan kang sabar nggih niki jenengan umate keri dhewe pokoke sing cilik-cilik ini lho sing cilik Nabi Adam niku umatnya Nabi Adam zaman Nabi Adam itu kan tingginya setinggi pohon kelapa ngoten nggih tingginya segitu-gitu jenengan sak klopo-klopone ngoten sampai akhirnya ada orang yang berkata Muhammad ya Rasulullah itu umatmu. Begitu ditolak jamaahnya banyak sekali termasuk jamaah GSM. Nggih. Nah, ngaten. Sinten jenengan itu orang-orang yang senantiasa bersolawat kepada Nabi Muhammad langsung diparani dipeluk satu persatu. Ngaten wis kaya napa film India ngoten nika. Ngat tangis-tangisan kaya udah ngumputan panggih. Itu saking sayangnya Nabi Muhammad. Terus kemudian Nabi Muhammad minta kepada Allah, saya ingin bawa mereka semuanya ke telaga untuk aku berikan air minum supaya mereka tidak kehausan. Khusus umat Nabi Muhammad. Selain umat Nabi Muhammad mboten wonten. Nggih, mudah-mudahan ini ceritanya panjang malian kalau ngaten. Nggih. Mudah-mudahan kita semuanya itu tumbuh rasa cinta kepada Rasulullah. Rasul niku piyambakipun cinta kepada kita, mosok kita mboten cinta kepada beliau. Nah, al mar'a ma'a man ahabba. Setiap orang nanti dibangkitkan kemudian berkumpul bersama orang-orang yang dicintainya. Lan jenengan tresnane kana Kanjeng Nabi niku tenanan, insyaallah mangke kumpul nggih kalih Kanjeng Nabi. Amin ya rabbal alamin. Kanten jenengan remene kalih Kanjeng Nabi napa kalih al. Wong arep salat ngisak ngono ngenteni iklan dhisik. Ora iklan sing engko sik bar wudu barang wis arep salat iklan wis mandeg dhisik. Engko wis iklan baru terus salat. Ngoten nggih. Ngoten terus tresno kalih Kanjeng Nabi. Baik. Nggih, alhamdulillah. Itu gambarannya. Nanti kalau insyaallah waktunya cukup nggih kita lanjutkan ke ashabus shimal nggih ke apa namanya golongan kiri, tapi nanti setelah kita hafalkan yang ini terlebih dahulu. Kita awali dengan ta'awudz bersama-sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Saya baca ayat 38. Li ashabil yamin. Li ashabil yamin. Lagi. Li ashabil yamin. Sambil lihat terjemahan. Li ashabil yamin. Thullatun minal awwalin. Wa thullatun minal akhirin. Wa thullatun minal akhirin.
pun langsung hafal kalau jamin jenengan, kalau yakin langsung hafal nggih. Baik, jenengan langsung baca 38 sampai 40 wahid ithnani thalatha. Li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Lagi li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Sekali lagi li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Baik, silakan ditutup mushafnya. Ya, langsung saya baca nggih 3 ayat langsung. Li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Silakan. Li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Lagi li ashabil yamin thullatun minal awwalin wa thullatun minal akhirin. Baik, langsung hafal nggih? Nggih, sekarang kita akan coba mengulang sambil membayangkan. Kalau yang masih ingat maknanya, kita dari ayat 27 nggih, dari golongan kanan. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin. Ini kan gambarannya tentang surganya orang-orang yang golongan kanan. Tadi diawali dengan wa ashabul dan golongan kanan ma ashabul yamin. Kemudian mereka mendapatkan buah bidara fi sidrim makhdud wa talhim mamdud. Ngaten nggih. Saya baca jenengan perhatikan. Perhatikan, simak baik-baik. Sambil kalau bisa bayangkan maknanya, kalau mboten saged nggih pokoknya ngikuti mawon yang sudah dihafalkan. Wa ashabul yamini ma ashabul yamin fi sidrin makhdud wa talhim mandud wa dhillim mamdud wa ma'im مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا ممنوعة وفرش مرفوعة إنا أنشأناهن إنشاء فجعلناهن أبكارا عربا أترابا لأصحاب اليمين ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. Ngaten nggih, mulai 27 wa ashabul yamin ma ashabul yamin wahid itsnani thalatha wa
wa thullatun minal akhirin. Baik, tak ulangi jenengan satu ayat terus berhenti ya. Saya bacakan terjemahannya. Setelah itu jenengan lanjutkan ayat berikutnya. Mulai ayat 27. Siap nggih? Wa ashabul yamin. Wahid itnani thalatha. Wa ashabul yamin. Dan golongan kanan, alangkah mulianya golongan kanan. Lanjut. Dalamnya mendapatkan pohon bidara, buah bidara yang tidak berduri. Buah pisang yang bersusun-susun. Naungan yang sangat luas. Air yang terus mengalir. Buah-buahan yang sangat banyak. Yang tidak terputus dan tidak dilarang memakannya. Kasur-kasur yang sangat empuk, yang sangat tinggi. Sesungguhnya kami menciptakan para bidadari dengan ciptaan yang langsung. Jadikan mereka selalu perawan. Mereka manja dan umurnya sebaya. Bagi golongan kanan. Segolongan besar orang-orang terdahulu. Dan segolongan besar orang-orang kemudian. Amin ya rabbal alamin. Ini gambarannya bagaimana kita mendapatkan surganya Allah Subhanahu wa taala yang sangat luas. Itu satu pohonnya saja besarnya kalau dikelilingi oleh unta tidak bisa sampai 1 tahun. Bayangnya kaya ngopo. Itu di surga masih satu pohon, apalagi di surganya panjenengan semua nanti banyak pohon-pohon dan istana-istana yang begitu megah. Satu orang itu bisa mendapatkan puluhan ribu istana di dalam surganya. Nah, istana jenengan bisa didapatkan. Nih saat ini malaikat ini sedang bangun istana. Nggih, kados tukang-tukang ngaten. Wonten khusus setiap hari ada yang ditugaskan membangun istana. Bagi siapa? Bagi mereka yang satu hari bisa sholat sunnah 12 rakaat. Nggih, ya mek sholat sunnah loh. Niku sudah bisa dibuatkan oleh malaikat satu istana di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngoten nggih. Nah ini ada kisah niki. Kisah ada seorang wali niki piyambak niku betahaken nggih. Dia punya kebutuhan yang harus dipenuhi dalam kehidupan sehari-harinya. Nggih. Kalau supe niku kebutuhannya apa? Intinya mungkin punya utang atau punya kebutuhan dalam kehidupan rumah tangganya. Niku terus nyuwun datang Gusti Allah. Ya Allah, kula nyuwun niki kula bener-bener butuh niki. Niki mbok pripun carane niki saya bisa mendapatkan rezeki untuk memenuhi kebutuhan saya. Malamnya ini wali ini ngimpi.
yang ngimpi diberitahu oleh Allah, awakmu ning donya kuwi pancen ora tak wenehi, soale kabeh tak sediani ning surga. Dia diberikan istana, ditunjukkan oleh Allah istananya begitu megah dan temboknya terbuat dari emas. Kemudian di situ oleh Allah ditunjukkan ada satu bagian tembok yang niku botone itu bolong setunggal. Botone kan saking emas, bolong setunggal. Terus tanya, niki teng napa kok bolong niki? Wong liyane ndak bolong api kok iki kok bolong dhewe. Ya kuwi tak jupukne siji tak nggih nyukupi kebutuhanmu ning donya. Ngoten. Terus pripun lek terus waline pripun waline? Waline, ya Allah ampun mboten usah niku eman-eman terusan ditempel mawon. Nggih. Lek jenengan terus putih, mboten napa-napa setunggal mawon. Wong mek tembelan mek bolong sithik tok ae mboten napa-napa ya Allah. Ngoten nggih. Ya, itu satu batu bata mawon sudah cukup untuk bisa memenuhi kebutuhan kita di dunia. Nah, itu bayangannya surganya Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Buat siapa? Ashabul yamin. Ngoten. Ya, nah, di sana itu orang-orang yang bagaimana supaya bisa mencapai sendiri. Kata Rasulullah itu surga yang ada di sana itu sebenarnya adalah cerminan kehidupan kita di dunia. Pramila jenengan uripe ning alam dunya niku namung sedelo, itu menjadi pertaruhan untuk bisa tinggal di surga selama-lamanya. Jadi lek krasa kesel mboten napa-napa, nggih, ya, istirahat. Tapi kemudian terus semangat kalau ingat, nah bolongane cuwilane temboke surga niku wau, nggih, surganya Allah seperti itu. Ya, jadi dunia ini adalah tempat untuk beramal, tapi nuwun sewu, ternyata amal yang paling utama yang oleh Allah diganjar itu bukan amalan zahiriyahnya, tapi amalan batiniahnya. Jenengan sodako kaya ngopo, ngapalne Quran apike kaya ngopo, tapi kalau batinnya tidak ikhlas, terus masih merasa ada perasaan benci kepada orang lain, seneng maidu, seneng ngresulo niku kala wau. Jadi batinnya, kalau batinnya dia tenang, itulah orang-orang yang bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Jadi amalan itu semuanya akan tertolak, akan mardud kalau tidak kemudian dilandasi oleh hati yang betul-betul untuk mencari ridho kepada Allah Subhanahu wa taala. Ngoten. Betapa banyaknya orang nanti di akhirat nggih, ada orang-orang yang pertama, mereka mati syahid. Waktu di dunia itu loh matinya mati syahid, waktu perang itu. Kemudian ditanya oleh Allah, dulu amalanmu di dunia apa? Aku dulu berperang di jalanmu ya Allah, supaya aku mati syahid. Kata Allah, kadzabta, engkau berdusta, ngapusi awakmu. Awakmu biyen perang kuwi, tujuanmu apa? Ben dilem wong mati syahid. Ora iso mlebu surga, masuklah ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik, padahal wis kadung mati. Ada lagi, apa amalanmu ning donya? Aku sregep ngaji ya Allah. Kula belajar qira, kula belajar ngapalne Quran supados kula saged mlebet swarga. Kadzabta, ngapusi awakmu. Awakmu ngapalne Quran, maca Quran, belajar qira, suaramu apik, tujuanmu ora ben cedhek karo aku, tapi ben dilem wong liya, ben diarani hafizah, ben diarani qori, suarane apik, ben dilem. Kadzabta, masuklah engkau ke dalam neraka. Nauzubillah min dzalik, wis kadung mempeng-mempeng sregep ngapalne, sregep ngaji tibake mlebu neraka. Ada yang ketiga, orang yang kaya. Apa amalanmu di dunia? Kula sedekah ya Allah, nika masjid kula ingkang bangun, nika pondok pesantren kula ingkang bangun, napa-napa tanggi kula sakit kula sukani, kula pengen sanget mlebet swarga. Kadzabta, tujuanmu ben dilem wong, ben dilem awakmu mentang-mentang sugih dilem dadi wong apik, mergo pengen dilem mlebu ning neraka. Ngaten nggih, amalan sebanyak apapun kalau hatinya
bukan mencari ridha Allah. Termasuk kalau ini di dalam Al-Quran dijelaskan, la yasma'una fiha lagwa wala ta'thima. Tidak ada di dalam surga itu perkataan yang sia-sia atau ucapan yang ta'thima, yang penuh dengan dosa. Illa qilan salaman salama, kecuali di sana itu hanyalah ucapan selamat selamat. Artinya apa? Ini adalah gambaran cerminan orang yang di dunia. Ciri-ciri orang yang nantinya ahli surga adalah ketika di dunia perkataannya tidak ada perkataan yang sia-sia. Begitu juga ucapannya tidak ada ucapan yang dosa, takfima. Contohnya dosa apa? Niki kaitannya kalau takfima ini dengan surat Al-Hujurat. Ya ayyuhalladzina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann inna ba'dadh-dhanni itsm. Nah, nun sewu. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian banyak berburuk sangka, karena sebagian dari prasangka itu adalah ism. Ism niku dosa, dari kata takfima tadi. Makanya wong lek neng donya nih se akeh ngrasani nun sewu. Niki kagem kula piyambak, nggih jenengan kan mboten nate ngrasani. Oh, kata berarti kula ketularan jenengan kados ini. Nggih. Nah, di dunia itu ahli surga cirinya dia perkataannya tidak ada yang sia-sia, dia ucapannya tidak ada yang mengandung dosa, dia ucapannya salaman salama, selamat ya, sing api-api niku wae, nggih, yang bagus-bagus. Melihat keburukan orang lain didongakne, ndak malah diceladu. Didongakne, ya Allah, mudah-mudahan dia segera mendapatkan hidayah dan aku bisa menjadi lebih baik lagi. Ngoten, mboten dirasani, mboten diceladu. Lek enek wong lakoni elek didongakne, lek enek wong lakoni apik ora malah kemudian dirasani, Allah kuwi apike wong paling ya mergo pengen dilemu wong lah, malah maido kancane. Nggih. Jadi hati menika, hati kita yang kemudian bisa memasukkan diri kita ke dalam surga. No, angel napa gampang ngoten niku. Paling mulai angel niku ganjaran nih surga. Lek gampang hadiah payung cantik niku kalau mau nggih. Baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah, menika gambarannya seperti itu nggih. Tadi tidak saya teruskan hafalannya supaya materinya juga pas nyambungnya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Kita terakhir baca sekali lagi, tadi belum saya rekam untuk ayat 38. Satu kali saja mulai li ashabil yamin. Siap nggih? Kita awali dengan ta'awud. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lanjut li ashabil yamin. Bersama-sama alhamdulillahirabbil alamin. Semoga kita semuanya bisa mengamalkan apa yang sudah kita hafalkan dan kita menjadi para penghuni surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kita akhiri bersama-sama dengan doa khatmil Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana
ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.